Kita lanjut lagi ya kan. Nah, kemarin tuh udah sampai sini. Untuk username, kalian isi nama kalian yang kemarin udah kalian isi gitu. Oke, password ya biasalah 12345 karena biar EZ gitu. Nah, ini udah berhasil kita masuk ke dalam Linux ya. Oke. Nah, kira-kira kayak gini ya. Caranya gampang banget lah install Linux ya kan. Nah, jadi perintah-perintah dasarnya itu di sini juga akan saya jelaskan. Jadi di yang kemarin itu kan kita nginstal Linux Debian-nya. Sekarang kita akan membahas perintah dasarnya. Nah, perintah dasarnya itu sebenarnya gampang banget. Cuma ada 5 biji atau berapa biji lah gitu, oke. Nah, yang pertama yang perlu kalian ketahui itu adalah ls namanya. Ketiknya gimana? Nah, ls tinggal kalian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat hasilnya. Belum ada apa-apa ya karena belum kita isi apa-apa juga gitu, oke. Nah, kemudian untuk masuk ke sebuah folder, nah di sini kita bisa ketik cd, oke. CD nama foldernya, misalkan foldernya test gitu. Nah, di sini juga ada bacaan no such file or directory. Kenapa bisa gitu ya kan? Karena kita belum punya sebuah folder. Kalau kita ls lagi, kita masih kosong nih posisinya. Oke. Nah, di perintah yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya make directory atau tulisannya itu disingkat mkdir gitu. Nah, itu kalau kalian mau buat directory. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk membuat directory ya kan dengan menggunakan perintah mkdir. Nah, kalian pilih mkdir. Nah, terus sebelahnya kalian kasih nama direktorinya. Oke. Nah, perbedaan directory sama itu directory apa ya, Pak? Saya nggak ngerti gitu. Nah, jadi bedanya sama folder ya kan sebenarnya sama fungsinya. Cuma kalau folder itu sebutannya buat di Windows. Nih, folder nih bentuknya kayak gini nih. Nah, kalau directory itu buat sebutan untuk Linux. Oke. Full screen aja biar enak lah. Jangan deh screen biasa aja ya. Kayaknya gelap banget gitu, suram kayak masa depan. Oke. Kita gini aja. Nah, mkdir namanya kita isi tes. Backgroundnya jangan gini lah, agak enak banget. Oke, kita akan buat sebuah folder dengan nama tes. Kalau udah kita enter. Nah, kalau nggak ada pesan error apapun, berarti berhasil. Nah, cara ngeliatnya gimana? Kalau direktori kita itu udah jadi, kita tinggal ketik ls. Nah, ada kan tuh warna biru ya kan? Nah, kalau udah kayak gini, terus gimana cara kita untuk masuknya ke direktori tersebut yang sebelumnya udah kita buat? Kita tinggal ketik cd test. Nah, tandanya kita udah masuk ke direktori atau belum gimana ya kan. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, itu ada lambang lambda, kemudian ada garis miring, terus ada nama direktorinya, kemudian ada logo dolar. Oke. Nah, ada tulisan tes tuh, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam direktori. Nah, kalau kita ls ya belum ada apa-apa kan, direktorinya baru aja kita bikin ya kan. Nah, terus perintah dasar selanjutnya apa? Nah, perintah dasar selanjutnya di sini kalian bisa menggunakan text editor bernama nano. Nah, nano ini bisa kalian ketik kayak gini. Nano misalkan. Saya akan kasih nama tes123.txt gitu. Oke. Nah, kalau udah di sini kita bisa enter. Nah, di sini masih kosong ya. Kita kasih perkenalan. Halo, nama saya Lucia 20, asal Kota Tangerang. Oke. Gitu. Nah, kalau udah kita Ctrl X ya untuk keluar dari nanonya ya. Ini kan tampilannya beda nih. Ctrl X, terus Y, terus Enter. Nah, kita sudah berhasil untuk menyimpan si file ininya. Oke, ingat Ctrl X terus Y ya. Y itu apa Pak? Y itu di keyboard nih. Tekan Y di keyboard terus enter. Oke, saya ulangi sekali lagi. Nano text. Nah, kita balik lagi. Nah, kalian bisa ketik Ctrl X ya. Nah, itu langsung keluar. Kenapa langsung keluar? Ya karena sebelumnya udah saya save menggunakan Ctrl X Y enter gitu. Oke, setelah sini udah selesai, kita akan clear. Nah, ini adalah perintah dasar selanjutnya ya, clear, di mana biar tampilannya itu bersih ya kan, nggak ada sisa-sisa kayak ada tulisan sebelumnya nih, perkenalan kita gitu ya kan. Nah, kita clear. Nah, ini akan bersih lagi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ketik ls buat lihat. Nah,
si filenya. Oh, filenya udah ada nih ya kan, test123.txt. Nah, itulah cara-cara perintah dasar Linux easy kan ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kalian bisa menggunakan perintah yang namanya mv. Nah, mv ini kalau di Windows itu cut ya. Jadi kalau kita klik kanan ya, terus kita pilih cut. Nah, itu kalau di Linux namanya mv gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk nge-cut si test123.txt ke folder sebelumnya. Oke, ke direktori awal lah. Nah, ini pertama-tama untuk melakukannya kalian tinggal ketik mv. Nah, terus kita kasih test123.txt. Nah, terus kalau kayak gini ya kan, terus kita enter. Nah, dia bakal error. Kenapa bisa error? Karena kita belum menetapkan tujuannya. Jadi tujuannya itu nggak jelas nih. Ini mau di-cut kemana ya kan? Nah, sekarang saya akan buat sebuah tujuan baru. Dimana di sini saya akan buat folder lagi mkdir ya, make directory ya, sorry, namanya directory. Kita akan buat tes 1. Oke. Nah, kita ls. Nah, sekarang ada dua nih. Yang warna biru itu sebutannya adalah directory. Nah, yang tulisannya biasa aja abu-abu itu tulisan biasa. Oke, teks biasa, sorry. Nah, backgroundnya kita ganti aja ya biar enak lah. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal pindahin nih si test123 ini. Mau saya pindahin ke folder, ke directory test1. Itu caranya gimana? Nah, kita tinggal ketik mv lagi, test123.txt. Nah, kalau udah kita kasih /. Nah, kita kasih nama direktorinya test1. Kalau udah di sini kita tinggal enter. Udah selesai. Terus cara ngeceknya gimana? Kalau si test123-nya ini udah di cut gitu ya kan. Nah, itu kita tinggal ketik cd test1. Kita masuk ke folder ke directory test1. Kalau udah kita enter, terus kita cek menggunakan perintah ls. Nah, di sini udah ada ya test123.txt. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ya, ini adalah perintah cp. Nah, cp itu maksudnya apa sih, Pak? Ya kan. Nah, jadi cp itu sebenarnya copy. Nah, jadi kalau di Windows ya kan, itu kalau mau kita copy tinggal klik kanan terus copy. Nah, gitu. Terus kalau mau dipaste ya tinggal klik kanan paste gitu ya kan. Nah, tapi di sini nggak begitu. Kalau di Linux kita harus menggunakan sebuah ketik-ketikan yang sangat memusingkan. Tapi nggak pusing, sebenarnya gampang lah ya kan. Nah, caranya gimana kalau misalkan kita itu mau copy? Nah, di sini saya akan contohkan buat folder baru lagi. Sorry, directory ya namanya. Aduh, folder mulu dah. Test2 misalkan. Kita enter. Nah, kita ls. Nah, di sini udah ada test2. Nah, sekarang saya akan mau copy test123 ini ke dalam folder atau directory test2. Nah, caranya gimana? Tinggal kita ketik cp test123.txt. Nah, terus kita pindahkan ke pakai // ya, ingat. Test2. Udah, tinggal enter. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam test2. Kalau nggak ada pesan error kayak gini ya, cara ngeceknya gimana ya kan? Kita tinggal ketik ls ya. Terus kita masuk ke folder test2. Gitu. Oke. Nah, kalau udah tinggal di enter. Nah, ini kita udah berhasil masuk ke folder test2 atau directory. Sekarang kita ls. Nah, sekarang ada di test123-nya ada di folder test2 gitu. Gampang ya kan. Nah, mungkin ini aja untuk perintah dasar Linux ya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas yang lebih apa tuh? Tukang perabot kah? Oke, pokoknya nanti di video berikutnya kita akan bahas yang lebih gokil lah. Oke. Bye bye.